Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Anastasia dengan NPM 2313053021. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi, uji validitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian instrumen, misalnya kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Sementara uji reliabilitas adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat apakah instrumen penelitian atau kuesioner tersebut memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Nah, instrumen atau kuesioner akan dikatakan valid dan reliable jika memenuhi kriteria, yaitu untuk uji validitas ada 2 kriteria. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R table, di mana nilai R hitungnya lebih besar dari R table. Yang kedua, nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Kemudian, untuk uji reliabilitas, kriterianya adalah nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Oke, lanjut. Di sini, saya sudah membuat dan menyebarkan kuesioner mengenai persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran daring. Nah, ini sudah terkumpul datanya yang kemudian saya input ke dalam Excel. Bisa dilihat, data kuesionernya terdiri dari 5 pernyataan dengan nilai atau skor skala Likert 1-4. Yang ini ya. Lalu, ini ada nilai totalnya, dan yang ini adalah jumlah respondennya. Ada 25 orang. Oke, langsung saja kita blok bagian skor ini. Hanya angkanya saja, tidak perlu nomor dari respondennya. Setelah itu, klik copy. Lalu kita beralih ke aplikasi SPSS. Jadi, ini adalah tampilan dari SPSS. Selanjutnya, di data view, kita klik sel yang ini ya. Kemudian, tekan Ctrl V. Maka datanya sudah masuk dari Excel ke SPSS. Kita lihat, di sini judulnya masih var 0001 dan seterusnya. Jadi kita akan ubah. Caranya, kita pilih variable view pada bagian bawah ini. Lalu, kita pilih yang bagian name. Kita bisa ubah satu persatu ataupun ubah sekaligus. Caranya dengan tekan Ctrl F. Di sini ada pilihan Find and Replace. Kita pilih yang bagian Replace. Nah, pada bagian Find kita ketikkan var 000. Sementara di bagian Replace kita ketik P atau singkatan dari pernyataan. Setelah itu kita pilih Replace All. Bisa dilihat seluruh pernyataannya sudah berubah. Nah, karena P6 ini adalah nilai total, jadi kita ubah juga. Kemudian desimalnya diubah menjadi 0. Seperti ini. Dan measure-nya kita ubah menjadi scale. Kenapa? Karena datanya berupa angka. Jika sudah, kita kembali ke data view.
Oke, data sudah terinput semua. Kemudian yang pertama akan saya lakukan adalah uji validitas. Caranya, kita pilih Analyze, kemudian Correlate, dan Bivariate. Nah, akan muncul dua kolom seperti ini. Kita pindahkan seluruh item ke kolom variabel dengan cara mengklik tanda panah ini. Jika sudah, kita pastikan pada bagian correlation coefficient sudah terchecklist Pearson, lalu total, dan flag significant correlation. Lalu klik OK. Secara otomatis akan keluar hasil output dari data uji validitas yang telah kita lakukan. Bisa kita cek, di sini ada P1 sampai P5 dan juga nilai totalnya. Di sini ada tulisan Pearson Correlation, yaitu R hitung yang nantinya akan kita bandingkan dengan R table. Kemudian, sig ini adalah nilai signifikansi dan N adalah jumlah responden. Oke, langsung saja. Yang pertama kita pakai cara 1, yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dan R table-nya. Kita lihat di bagian kanan ini ada titik 760 yang berarti 0,760. Itu untuk yang P1. Kemudian P2 itu 0,855 dan seterusnya sampai P5. Ada tanda bintang 2 di bagian atas ini yang artinya bisa dilihat yaitu correlation is significant at the 0,01. Oke, akan buka terlebih dahulu R table-nya. Nah, cara untuk mengetahui angka mana yang akan kita gunakan adalah kita cek berapa responden yang digunakan. Karena pada penelitian saya terdapat 25 responden, jadi kita cari angka 25 pada nilai N. Kemudian kita pilih taraf signifikan 1%. Jadi angkanya yang ini ya, 0,505 yang akan kita bandingkan dengan angka di SPSS tadi. Kita kembali ke outputnya. Kita cek 0,760 sudah pasti lebih besar dari 0,505. Jadi ini valid. Lalu pernyataan kedua 0,855, ketiga 0,676, dan yang kelima 0,804 ini juga sudah lebih dari 0,505 yang artinya data ini juga valid. Terakhir, P4 ini kan tanda bintangnya 1, yaitu correlation is significant at the 0,05. Kita lihat lagi di R table, yang ini ya, 0,396. Kita bandingkan 0,432 lebih besar dari 0,396. Jadi ini juga dikatakan valid. Selanjutnya kriteria yang kedua, yaitu nilai signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Bisa dilihat, nilai signifikan pernyataan ke-1 sampai ke-5 adalah 0,000. Yang mana itu lebih kecil dari 0,05. Jadi, seluruh pernyataan dalam kuesioner ini sudah disebut valid. Maka dengan begitu, kita bisa melanjutkan ke uji reliabilitas. Kita kembali ke bagian data yang tadi. Lalu, pilih Analyze. Kemudian pilih Scale dan Reliability Analysis ini kita klik. Nah, muncul dua kolom seperti tadi.
Ini kita pindahkan lagi ke kolom items, kecuali bagian totalnya. Kemudian pilih statistik, lalu kita checklist bagian scale if item delete. Jika sudah, klik continue. Pada bagian model, kita pastikan sudah memilih alpha, lalu klik OK. Nah, sudah keluar output dari uji reliabilitas yang telah kita lakukan. Kembali kita cek, kriterianya adalah nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Oke, bisa dilihat di sini ya, ada tulisan reliability statistik. Nah, di sini ada nilai Cronbach alpha dan juga end of items. Cronbach alpha ini yang akan kita bandingkan dan end of item adalah 5 pernyataan yang telah diuji. Nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,758. Itu sudah pasti lebih besar dari 0,6, yang berarti kuesioner yang telah dibuat bisa dikatakan reliable. Oke, dengan demikian, kita sudah menyelesaikan uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.